perkenalkan, nama saya Rino Sailendra dengan NIM 24020 dari kelas IF3C dengan dosen pengampu Pak Dwi Kuswanto. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas praktikum jaringan komputer modul 7 konfigurasi pengamatan IPv6. Nah, di sini adalah topologi dan juga tabel pengamatan. Nah, tapi di sini saya sudah menggunakan atau membuat tabel pengamatan itu sesuai dengan yang ada di modul maupun topologinya yang sudah ada di modul. Jadi kita hanya memberikan kabel pada PC switch R1 ICP pada dan juga eksternal. Jadi kita kasih kabel PCA 0 F0, terus kita sambungkan F06. Di sini kita sambungkan F05 ke G001. Lalu menggunakan kabel crossover kita sambungkan G000 ke G000. Nah, setelah itu dari ini G001 ke F0. Nah, setelah udah kita akan menghapus konfigurasi router dan juga switch. Enable erase start config, lalu kita reload. Kita tunggu. Nah, setelah udah kita lanjut ke R1. Enable erase config, reload. Nah, kita tunggu. Setelah udah kita baru masukkan no. Oke. Setelah itu ke ISP no enable erase start config reload. Oke, kita klik no. Nah, setelah itu kita di sini masukkan di switch 1 ya, untuk template dual IPv4 dan IPv6 sebagai template STM. Jadi kita masuk di sini. Yang ini belum kita ganti S1 insert STM private terus kita copy yang ada di sini. Nah, udah, terus kita end. Setelah itu kita reload. Yes. Nah, oke, setelah itu kita lanjut untuk membangun ya. Sambungan kabel sudah, menghapus pada router dan switch, kemudian ada perangkat udah. Nah, konfigurasikan IP address sekarang dan default gateway pada PC sesuai dengan tabel pengamatan. Jadi kita sesuaikan PC kita 92.168.1.10. Oke, ini sudah sesuai. Terus gateway-nya 1.1 sesuai dengan ini. Nah, kita masukkan IPv6 nya pada PCA.
ini kasih 64. Nah udah, setelah itu kita masuk ke server PT eksternal desktop, masukkan yang ini. Untuk IP defaultnya kita hanya mengurangkan pada yang pertama jadi 225. Kita masukkan untuk IPv6 nya ini kasih 64. Ini kita copy yang ini. Oke, setelah udah, maka mengonfigurasikan router R1 dan ISP dan switch menggunakan konfigurasi awal yang sudah disediakan berikut. Oke, ini adalah konfigurasi pada R1 ya. Kita buka R1 kita. Di sini R1 enable dulu config T, lalu kita akan copy semuanya. Paste. Oke, kita end-kan. Setelah end-kan kita jangan lupa copy, start, copy. Oke, lanjut ke ISP. Enable config T, kita copy yang ada di sini. Oke, kita end-kan. Setelah kita end-kan, kita copy dan start. Oke, kita ke S1. Di S1 jangan lupa enable config T, copy di sini. Oke, kita copy. Nah, oke, setelah itu kita konfigurasikan tabel IP host pada router 1. Nah, di sini kita masukkan yang ada di sini, tapi sebelum kita masukkan, kita jangan lupa untuk config T. Nah, setelah masuk ke S1 config global, kita masukkan IP host eksternal V4 sampai N. Nah, udah, enable dulu config T, kita masukkan di sini. Ini di sini. Oh, maaf. Ini di router S1 ya. Sorry. S1. T1 teman-teman, maaf. Nah, jangan lupa untuk copy dan start. Nah, udah, setelah itu kita lanjut latihan 2 menggunakan ping untuk menguji jaringan. Untuk langkah pertama, setelah kita sudah melakukan hal tersebut tadi, kita bakal ping dari PCA ke default gateway menggunakan IPv4 address gigabit internet 001 dari router R1. Kita masuk ke PCA. Nah, kita cek ping 52.168.1.1. Nah, sudah berhasil ya. Berhasil. Lanjutnya kita ping ini. Nah, berhasil sesuai dengan yang ada di modul. Nah, setelah itu untuk kedua kita akan mengeping destination ini, kita catat average-nya dan juga kita catat TTL-nya. Ping itu 0.8 T1 T10. Nah, ini adalah average-nya 3 ms. Ini average-nya 3 ms. Kita catat 3 ms. TTL-nya 128.
Kita lanjut yang ini. Sama 3ms 128 28, terus kita pingkan yang satu titik satu nol ms ms 0 ms di sininya 255. Copy yang ini, pin paste 3ms 255, terus ini 0 ms terus 255. Kita copy yang ini, pin paste satu ms 255, terus ini pin 0 ms 255, TTL nya itu yang ini ya. Kita copy yang ini, pin 0 ms 255, ms 254, pin 6ms 254, ms 254, ms 254, ms 126, 0ms 126, lalu yang terakhir pin 1ms 126. Oke, sudah sesuai. Oke, setelah itu kita
Lanjut untuk langkah 2 yaitu pada command prompt ketik ping dan tekan enter. Oke, kita tekan ping, gunakan ini, menggunakan opsi min T untuk eksternal, memastikan bahwa eksternal dapat dicapai. Copy, nah, untuk mengilustrasikan hasil ketika suatu host is uncrackable, tujuan tidak dapat dicapai, putus koneksi antara kabel router ISP dan eksternal, atau shutdown, matikan interface Gigabit Ethernet 001 pada router ISP. Nah, di sini kan dia bakal ngereload terus ya, istilahnya pada tujuannya tidak akan berhenti. Nah, untuk ini perintahnya kita harus memutuskan di ISP. Nah, di ISP ini, config T, kita putuskan kabel ya, kita copy aja ini, interface G001. Nah, kita atau shutdown, kita cek dulu ada di PC. Nah, dia bakal destination host uncrackable. Saat jaringan berfungsi dengan benar, perintah ping dapat menentukan apakah destinasi respon dan berapa lama menunggu sampai menerima suatu balasan replay. Jika muncul masalah konektivitas jaringan, perintah ping menampilkan suatu pesan error. Jadi ketika sudah seperti ini, maka kita akan kembalikan lagi, yaitu dengan cara shutdown dari ISP tadi. Nah, kita tinggal no shutdown, nah, maka dia bakal request timeout. Nah, bakal berjalan lagi dia sesuai dengan awalan. Nah, untuk mematikannya kita tinggal ketik Ctrl C. Nah, ini seperti ini. Pesan langkah-langkah di atas dapat diulang untuk alamat IPv6 untuk memperoleh pesan error ICMP. Ini langkah pesan error ICMP apa yang Anda terima. Di pesan error yang saya terima itu adalah destination uncrackable. Ini kita copy atau request timeout. Ya. Enablekan interface gigabit pada router ISP. Router menggunakan perintah shutdown sebelum berpindah ke langkah berikutnya. Setelah sekitar 30 detik, ping harusnya sukses kembali. Oke. Nah, sekarang untuk langkah selanjutnya kita bakal masuk ke R1. Oke, R1 kita bakal masukkan ini. Nah, sukses ya, sukses. Terus habis itu titik eksklamasi mengidentifikasikan yang tanda tanya, tanda seru bahwa ping berhasil dari router R1 menuju eksternal. Round trip memakan waktu rata-rata 1 ms tanpa adanya paket loss, sebagaimana diindikasikan dengan sukses 100. Nah, karena suatu tabel host lokal telah dikonfigurasi pada router 1, Anda dapat melakukan ping eksternal v4 pada eksternal menggunakan hostname yang dikonfigurasikan dari router 1. Jadi kita kasihkan ping eksternal, ping
eksternal ini 4. Nah, sukses ya. Sukses. Jadi IP address apa yang Anda gunakan, di IP address yang digunakan adalah ini. Kita copy. Nah, ini IP address yang digunakan adalah ini. Ada banyak opsi yang tersedia bagi perintah ping pada CLI ping. Tekan enter, gunakan MV sebagai protokol, masukkan. Nah, di sini kita masukkan ping, kita masukkan MV lalu, terus kita masukkan alamat address, paste, kita lompat. Nah, sukses ya, sukses. Terus habis itu Anda dapat menggunakan suatu ekstensi ping untuk mengamati kapan adanya persoalan jaringan. Mulailah ping ke dengan angka 50.000. Oke, kita akan membuat ping. Nah, kita kosongkan, kita masukkan ini, masukkan 10.000 lah sesuai dengan contoh. Nah, di sini limitnya itu 10.000 kan. Nah, makanya dia membuat tanda seru selama tidak akan berhenti selama 10.000. Nah, di sini koneksi ulangkan kabel Ethernet atau enablekan interface Giga pada 01 pada ISP. Setelah titik eksklamasi telah digantikan huruf O. Nah, di sini kita enablekan interface ya. Huruf U dalam hasil di atas mengindikasi bahwa destinasi bisa. Nah, di sini kita akan masuk ke ISP. Nah, di ISP ini kita bakal shutdown. Nah, otomatis yang ada di R1 tadi bakal U. Nah, sesuai dengan yang ada di modul. Nah, bakal U. Berarti otomatis U itu untuk konektivitas atau bersifat uncrackable, istilahnya tidak diterima pada router N1. Nah, untuk mengembalikannya kita harus kasih no shutdown. Nah, dia otomatis dia bakal kembali lagi tanda seru. Nah, untuk mematikannya kita harus pakai shortcut Ctrl Shift 0. Nah, seperti itu. Lanjut kita ke latihan 3. Kita pertama-tama buka PCA, command prompt, terus kita ketikkan ini tracer, paste. Nah, ini tracer komplit. Hasil tracer di atas mengidentifikasi path dari PCA ke eksternal ya. Terus habis itu kita ketik tracer. Oke, setelah itu kita ketikkan ini. Invalid comment. Nah, oke. Pada command prompt ketik test router R1 ke eksternal. Ini berarti kita bakal ke R1. Ini tracer D invalid comment ya. Lanjut ke R1. R1 kita ketikkan yang ini aja. Nah, kita ketikkan yang ini juga. Nah, ini IPv4 dan ini IPv6. Gunakan perintah trace router dari switch S1 ke eksternal. Berarti kita ke S1.
S1 enable, kita masukkan ini. Nah, dia bakal up ya, bakal loading untuk memasukkan dari IPv4. Nah, sekarang kita bakal cek IPv6 nya apakah berhasil. Ya, IPv6 nya dia bakal ngecek seperti ini, menjadi bintang dan bintang sampai dia tidak akan memunculkan IPv6 nya. Di perintah test router mempunyai opsi tambahan, Anda dapat menggunakan atau cukup menekan enter, dapat menggunakan ini tanda tanya, atau cukup menekan enter setelah mengetik test router peta prompt untuk menjalankan opsi-opsi ini. Nah, oke, kita lanjut ke ini, masih tunggu ya. Nah, oke. Di sini kita masuk ke router ISP ya. Kita masukkan di sini ISP, kita masukkan ini. Pastor. Oke, jangan lupa nonton. Nah, oke, setelah itu dari jaringan R1 gunakan ping dan traceset untuk trace router untuk men-troubleshoot dan membetulkan masalah pada jaringan ISP. Oke, di sini kita bakal masuk ke PCA. Kita ping dulu ya. Ping 192.1.1 nggak bisa. Anda dapat menggunakan perintah traceset untuk mengetahui konektivitas jaringan end-to-end. Hasil traceset ini mengidentifikasikan bahwa PCA dapat mencapai default gateway 1.1, tapi PCA tidak mempunyai konektivitas jaringan eksternal. Satu cara untuk menemukan persoalan jaringan adalah melakukan ping setiap hop dalam jaringan ke eksternal. Pertama, mengetahui PCA dapat mencapai interface G000 dari router ISP dengan IP address. Oke, kita pingkan yang ini. Ping paste. Nah, ya bisa ya, ping. Nah, sekarang ping PCA dapat mencapai router ISP berdasarkan pada hasil yang sukses dari PCA ke router ISP. Persoalan konektivitas jaringan adalah dengan jaringan ini. Oke, kita bakal pingkan jaringan yang ada di sini. Coba ya. Nah, destination host uncrackable. Jadi PCA tidak dapat mencapai interface jika internet 001 dari router ISP sebagaimana ditampilkan oleh hasil perintah ping tersebut. Nih, gunakan show. Jadi untuk apa ini, untuk mendapatkan supaya dia bisa valid lagi destination host uncrackable, kita bakal masuk ke konfigurasi ISP. Nah, di ISP ini kita tuliskan show running config, lalu show IP int interface brief. Nah, ini ya 64 up 192 up. Nah, ini
192.168.8.1 itu ada di bentar. Nah, ini up sesuai ya, 192.168.8.1, sedangkan tadi di SP itu 8.1. Nah, di sini kita bakal show IPv6 GNT brief. Nah, up, sedangkan di sini dia masih down. Nah, di sini kita bakal perbaiki untuk ISP-nya ya. Jadi betulkan persoalan yang ditemukan, pastikan bahwa PCA dapat melakukan melakukan PC ping dan derajat ke eksternal. Jadi ini yang tadi kita ping, ini itu destination host uncrackable, jadi gak ditangkap oleh PCA dari eksternal ke PC. Nah, maka dari itu kita bakal masukkan untuk perbaiki konfigurasi ESP. Nah, caranya kita tadi lihat ada ESP di sini. Nah, ESP di sini ya. Di sini kita masukkan config dulu. Kita interface ini ESP ya. ESP address IP address ESP, kita cari ESP nya gitu. Oke, kita copy aja di sini. Copy, masukkan, terus down. Copy, run, start. Nah, oke. Setelah itu kita uji ulang konektivitas yang tadi. Suatu 6. Nah, udah bisa ya teman-teman. Jadi kita menghubungkan ya, memastikan yang ada di tadi itu sudah bisa berhasil istilahnya. Oke, coba 4. Ini nggak bisa ya, tapi tadi udah berhasil yang 226 itu. Ini berarti nggak valid 224. Kita coba 225 ya. Ini yang benar itu 226 teman-teman, karena kan tadi kan salah ya, 226. Coba kita 225. Nah, bisa di benar, udah bisa 226. Sekarang ulangi proses untuk konektivitas IPv6. Oke.
Oke, setelah itu kita akan bakal jawab pertanyaan. Tadi udah bisa ya. Apa yang dapat mencegah respon ping atau trace router dari mencapai perangkat asal di samping isu konektivitas network? Ya kemungkinan firewall. Firewall itu salah satu insiden yang dimana kita tidak bisa mendapatkan ping karena ada pagar tembok lah istilahnya, tembok yang untuk mengontrol firewall. Lalu fitur keamanan keamanan di router ya, keamanan di router. Lalu ada rate limiting ICP. Tadi fitur keamanan di router itu atau di host itu dapat mendisable response ping atau trace router. Sedangkan rate limiting ICP itu paket CMP itu dibuang saat traffic lagi tinggi. Sedangkan yang terakhir CPU-nya sibuk sehingga tidak dapat memproses paket ICMP tepat pada waktunya. Oke. Jika Anda melakukan ping suatu address yang tidak ada pada remote network, seperti pesan apa yang ditampilkan oleh perintah ping? Oke, kita coba. Ping request timeout ya. Ya bakal gitu. Destination. Tidak bisa dia. Pakai ASP. Oke. Satu IP address yang ada di SP. IP address terus new. Lalu IPv address IPv address 20.1 dp ada 200. Lalu no shutdown terus n copy start. Oke, kita lihat di PC request. Ya, request timeout ya. Pesan apa yang ditampilkan ping request timeout karena nggak ada ya request timeout. Pencal biasanya itu ya destination nih. Destination request timeout salah satunya. Request timeout, copy request timeout atau ini biasanya ini destination apa maksudnya itu
eh, jaringan jaringan yang ini pada jaringan tidak bisa menemukan host, ya, menemukan host ini. Jaringan tidak dapat menemukan jaringan remote tidak bisa menemukan host ini di jaringan lokalnya. Atau bisa jadi jaringan remote tidak bisa karena IP belum dipakai atau host sedang mati. Jika Anda melakukan ping pada suatu alamat host yang valid dan menerima respon ini, apa yang harus dicek? Ya, yang harus dicek itu adalah host tujuan, lalu ada subnet mask ya, lalu ada switch dan juga kabel. Tuh. Jika Anda melakukan ping suatu address yang tidak ada dalam suatu network dalam topologi seperti ini, berbasis Windows, pesan apa yang ditampilkan oleh ping tersebut dan apa yang diindikasikan oleh pesan ini? Coba kita cek. Paste destination host credible. Double. Jadi karena apa yang diindikasikan oleh pesan ini router tidak punya route ke jaringan ini. Jadi paket tidak tahu harus dikirim ke mana, atau bukan hostnya lah, tuh. Berapa nilai IPv TTL di set pada host Windows itu? Berapa IPv TTL yang ditentukan pada perangkat Cisco? IP TTL pada Windows itu ada 128. Lalu nilai IPv TTL pada perangkat Cisco TTL pada perangkat Cisco itu ada 255. Nah, berapa nilai IPv hop limit yang diatur pada host Windows? Berapa nilai IPv hop limit yang disetel pada perangkat Cisco? Nilai IPv pada Windows itu ada 128. Ya sama aja sih. Ada 255 ya. Jadi seperti itu untuk model yang saya kerjakan.
Kurang lebihnya mohon maaf, tapi semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih.